Jadi yang saya bayangin cuman pengen dapat 500.000 per bulan. Ternyata saya bisa dapat profit bisa 10 jutaan. Minggu pertama, bulan pertama, omsetnya boom, luar biasa. Dan bulan kedua atau bulan ketiga, saya sudah bisa nambah mesin lagi. Kami meyakini bahwa one brand, one positioning. Jadi pada waktu kami positioning untuk market menengah ke atas, kami pakai brandnya Apik Laundry. Kami juga kerjasama dengan Less Worry misalnya dan sebagainya. Itu kami omset per hari bisa 3 juta sampai 5 juta per hari. Ada yang cuma 2 juta per hari, atau mungkin 1,5 juta per hari. Kalau teman-teman punya laundry seperti Apik Laundry, misal nih seperti Apik Laundry punya 10 titik, yang omsetnya mungkin sebulan bisa 150 juta misalnya, ya kalau 10 titik 1,5 M. Dan itu di laundry yang selama ini sangat diremehkan. Nah, Kain Wangi Laundry ini adalah bisnis model yang terbaru. Kita 24 jam, tidur pun duitnya masuk. Jadi ATM berjalan. Pengen Bapak Ibu? Silahkan. Perkenalkan, nama saya Apik Primadia. Saya founder dan CEO dari Apik Group. Jadi Apik Group ini adalah ekosistem untuk bisnis laundry sebagai katalisator di bisnis laundry yang mungkin ini adalah yang terbesar di Indonesia. Usia sekarang 42 tahun, sudah menikah, anak 2. Lokasinya di Jakarta Selatan, jadi pusat kantor kami untuk Apik Management, Apik Academy, Apik Groupnya ada di Pejaten Barat. Kalau untuk kantor pusatnya Resik Supermarket Laundry dan Apik Laundry ada di Kebagusan Raya, Jakarta Selatan. Oke, saya sendiri lahir di keluarga, kedua orang tua saya adalah PNS. Bapak saya seorang mantri paramedis di Puskesmas, ibu saya sebagai guru SD. Jadi terlahir yang nggak kaya-kaya banget, privilege juga nggak ada, dan saya nggak ada keturunan pebisnis. Ya seperti itu. Nah, karena saat pertama kali saya bangun bisnis, orang tua saya kayaknya yang menentang. Ngapain bisnis? Karena nggak ada keturunan pebisnis, ya sudah, kita masih ngantor aja dulu saat itu, saya masih ngantor di Indosat lah ini, seperti itu. Akhirnya, singkat cerita, ibu saya pengen saya untuk kuliah lah, biar keren lah, wisuda, S1 dan sebagainya. Oke, akhirnya saya kuliah malam, ngambil kuliah malam bareng para orang kantoran, pekerja gitu, dan dari situlah saya dapat ide untuk buka bisnis. Jadi dari kuliah, sambil kerja, paginya kerja, malamnya kuliah sampai jam 9 malam, terus dari situlah juga saya dapat ide untuk bisnis laundry kilowatt. Oke, dari Apik Group sebenarnya terlahir awal kali bangun Apik Group sebenarnya belum sebesar yang sekarang. Jadi awalnya cuman laundry kiloan. Jadi cuman usaha laundry kiloan yang harganya 6.000 per kilogram. Itu lahir tahun 2008. Selanjutnya akhirnya dengan berkembangnya waktu, akhirnya kami punya berapa cabang dan kami punya berapa outlet, dan outlet pun sempat tutup dan sebagainya. Tapi di waktu yang sama saya menjadi Ketua Umum Asosiasi Laundry di tahun 2015. Saya membangun Asosiasi Laundry bersama 10 orang dan saya jadi Ketua Umum Asosiasi Laundry selama 2 periode. Ada di 20 provinsi pengurusan di Indonesia. Sambil saya bangun laundry, saya Asosiasi Laundry, akhirnya saya punya konsep di mana saya pengen menularkan ide atau ilmu saya kepada teman-teman yang mau buka laundry tapi yang benar. Akhirnya di pas pandemi Agustus 2020 dapat ide lah untuk buka yang namanya Apik Management Laundry. Jadi kita memfasilitasi orang-orang yang mau buka laundry tapi nggak perlu franchise. Jadi kami jual paket usaha, kami dampingin 3 bulan, omset kami tanggung, kalau memang ada masalah minus bisnisnya saat itu, kami yang tanggung semuanya. Ternyata berhasil. Dan akhirnya besar, kami sampai sempet saking banyaknya yang minat, akhirnya ngantri orang untuk buka laundry itu bisa sampai 3 bulan, 4 bulan. Mungkin yang nonton pun juga kayaknya pernah jadi korban juga yang ngantri panjang dan sebagainya. Nah, Apik Manajemen jalan, akhirnya kami bikin Apik Academy untuk mentraining. Jadi kami melihat bahwa ada ceruk market di mana pelatihan laundry di Indonesia sangat kurang, yang lengkap ya, yang lengkap dan up to date. Jadi akhirnya kita rekrut tim di sana. Nah, itu akhirnya kita membentuk yang namanya Apik Academy. Jadi setelah Apik Manajemen, kami bangun Apik Academy untuk melatih para pengusaha laundry, calon pengusaha laundry, dan pegawainya. Jadi ada kelas-kelasnya kami beda-bedakan. Setelah itu terbentuk, akhirnya kami melihat lagi ada kebutuhan tentang supermarket laundry. Jadi kebutuhan tentang beli deterjen di mana, plastik di mana, parfum di mana, mesin laundry di mana. Yang kami lihat banyak deterjen itu mungkin belum ada izin edarnya, mungkin nggak dicek
ini aman nggak bagi lingkungan, aman nggak bagi pelanggan, dari kesehatan dan sebagainya. Akhirnya kami membuat supermarket laundry yang sudah kami kurasi barang-barang yang dijual di sana dan dibutuhkan seluruh Indonesia. Sekarang kami udah punya 7 cabang supermarket laundry di Indonesia, dari Jambi, Palembang hingga ke Palu dan Ambon ini terakhir dan sebagainya. Dan akhirnya dengan kami punya ekosistem yang kuat itu, akhirnya kami bikin Apik Community. Nah, itulah ekosistem yang kami bangun yang namanya apikgroup.com sekarang. Dengan level seperti ini bisa dibilang, ya banyak yang bilang bahwa Apik Primadia adalah rajanya laundry. Itu juga tak terlepas dari Pak Helmi Yahya berapa waktu yang lalu sempat bilang gitu, nyeletuk. Dengan ekosistem yang kamu bangun, B, kamu ya layaklah disebut sebagai rajanya laundry. Ya terima kasih banyak, terima kasih banget sih udah teman-teman yang sudah menjuluki sebagai Apik Primadia rajanya laundry. Dengan yang kami bangun seperti ini, seperti itu sih. Oke, jadi bagi teman-teman yang mungkin di posisi yang sama seperti saya, hidup di dua alam, saya nyebutnya amfibi ya, hidup di dunia pekerja sebagai profesional dan hidup sebagai pebisnis. Awalnya kami nggak kepikiran untuk bisnis, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, saya nggak ada keturunan sebagai seorang pebisnis lah, orang tua PNS dan sebagainya, udahlah jenjang karir aja dikejar. Toh saat itu dengan level yang kami punya, ya lumayan lah, penghasilan udah cukup. Nah, di titik yang lain, tahun 2008 saat itu, saya usia mungkin masih 25 tahun atau 24 tahun. Ya, cuman pengen dapat penghasilan tambahan aja, sesimpel itu. Pengen dapat penghasilan tambahan, kenapa? Karena sebisa mungkin gaji saya yang terbatas saat itu di tahun 2008, kayaknya saya kalau hobi traveling kurang deh. Nah, saya butuh uang jajan. Makanya pada waktu saya membangun laundry, awal-awal usaha laundry karena saya nggak ada yang bimbing, saya cuman pengen dapat keuntungan 500.000. Bukan per hari, tapi per bulan. Cuman sesimpel itu. Saya nggak kebayang akan segede ini dan sebagainya. Saat itu, ya singkat cerita, kita buka dengan modal 20 juta. Saya masih ingat, masih kredit ke bank. Saya gadaikan SK pengangkatan sebagai karyawan Indosat di satu bank, terus akhirnya dapat kredit. Ya udah, akhirnya dapat mesin cuci, mesin pengering. Udah kami buka di garasi kecil gitu, rumah orang yang depannya kantor saya, Indosat M2 saat itu. Ya sudah, dari situ, ternyata minggu pertama, bulan pertama, omsetnya boom, luar biasa. Dan bulan kedua atau bulan ketiga, saya sudah bisa nambah mesin lagi. Jadi yang saya bayangin cuman pengen dapat 500.000 per bulan. Ternyata saya bisa dapat profit, kalau nggak salah bisa 10 jutaan per bulan. Ternyata bisa 10 juta per bulan. Luar biasa ya. Berjalannya waktu di kantor Indosat saya jenjang karir juga naik. Terus di sisi yang lain laundry saya juga bertumbuh. Terus saya dapat saran dari salah satu mentor kami bahwa kalau penghasilanmu 3 kali gaji selama 6 bulan lebih lah. Karena saya melihat trennya bisnis ini kan kita harus melihat per semester ya. Kalau sudah semester pertama di angka itu, apakah lagi bisa sampai setahun, yearly itu lebih aman lagi. Jadi kita bisa lebih tenang lah. Oh berarti bisnis kita benar-benar kita bisa jalankan dengan baik dan sebagainya. Ya sudah, silahkan pilih. Apakah bisnismu, apa karirmu. Salah satu yang dipilih karena bisa nggak fokus kalau pilih dua-duanya. Seperti itu. Pada waktu memilih salah satu, ya memang kita akan fokus salah satu. Kalau milih dua-duanya, memang ada yang bisa, tapi menurut saya cuma berapa persen aja yang berhasil. Menurut saya yang dua-duanya bisa jalan. Mungkin yang autopilot atau invest saja, mungkin boleh. Tapi kalau benar-benar terjun sebagai business owner, mungkin akan memakan waktu kita yang satunya di kantor kita. Saya berprinsip ya kalau kita kerjanya benar, kita menjalankan bisnis yang benar, kita menjalankan sesuatu yang benar, yang jujur, ya Tuhan akan memberkati kita. Ini yang menarik. Pertanyaan paling sering ditanyakan adalah kenapa kok masih bertahan di bisnis laundry? Karena saya melihat kebutuhan pasar yang tinggi. Tagline saya yang selalu saya sampaikan adalah selama manusia masih pakai baju, bisnis laundry tetap laku. Ya, selama sampai kiamat orang masih memproduksi baju, masih pakai baju, ya laundry pasti akan dicari terus dan sebagainya. Apalagi sekarang saya sudah berprinsip bahwa setiap orang punya baju itu kalau bisa setiap 6 bulan ganti tuh atau nambah baju. Nah, semakin banyak nambah baju, pilihannya adalah baju ini dibuang atau dicuci lagi, dirawat. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi semakin gede marketnya. Apalagi sekarang anak-anak Gen Z, anak milenial dengan gaya hidup yang berbeda, sepatu minimal udah punya 2 pasang. Celana nggak mungkin cuma 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang, apalagi yang cewek-cewek. Itu semakin banyak potensi yang saya dapatkan dari laundry. Nah, yang memvalidasi laundry ini karena saya pilih dan fokus adalah di tahun 2009, 2010 pada waktu laundry
kita sudah bagus, sudah autopilot sistem, sudah kami bangun sedemikian rupa, kami sudah menghasilkan profit yang luar biasa. Akhirnya saya tergoda juga untuk bisnis yang lain, Mas. Jadi saya bisnis warung makan, gagal. Saya bisnis warnet, nggak gagal-gagal amat sih, tapi ya investasinya lumayan saat itu. 2011, 2012, itu invest kami udah 200 jutaan saat itu. Itu pun hasil dari laundry. Saya udah jalan-jalan ke Korea, hasil dari laundry. Jadi saya sampai nggak sadar bahwa ini hasil dari laundry. Yang selama ini saya anggap remeh. Apa sih bisnis recehan, bisnis kok nggak keren banget. Bahkan orang tua saya mungkin saat itu juga nggak gengsi lah dengerin laundry. Apa itu Kang cuci gitu ya. Tapi saya menganggap bahwa inilah yang saya lakukan, ada di titik ini sekarang. Kita membangun kerajaan, kita bisa bilang ini dari ember cucian menjadi empire yang kami bangun sekarang. Dan itu valid ya, maksudnya validasi kami lihat bisnis kuliner, meskipun saya nggak menutup kemungkinan kuliner pasti jelek semua, nggak. Tapi yang berhasil pun banyak. Tapi di bisnis laundry pun yang gagal juga banyak, nggak semuanya berhasil. Saya yakin itu, banyak yang gagal juga. Tapi yang kami lihat setelah kami coba compare, ya laundry ini masih jangka panjang. Makanya kami pede banget membangun API Group. Apalagi how big is the market, sangat amat besar. Huge ya, nggak big lagi, tapi huge, sangat amat besar. Jadi balik lagi marketnya, jadi market size-nya semakin gede. Kuenya nggak malah kecil, tapi kuenya jadi gede. Makanya yang data di kami, market size-nya untuk yang datang ke laundry, data kami tahun 2015, kurang lebih orang datang ke laundry itu paling cuma 20%-an. Tahun 2015. Dari market yang ada di Indonesia, kurang lebih cuma 20% yang datang ke laundry saat itu. Di tahun 2024, market di laundry, orang yang datang dan pakai jasa laundry itu sudah 60%. Kan 3 kali lipat, 4 kali lipat. Sangat gede. Artinya apa? Artinya hampir setiap orang sekarang udah cari laundry. Meskipun dia punya mesin cuci, dia ke laundry. Nah ini udah gaya hidup yang berubah, behavior berubah, lebih besar, lebih besar. Asal kita tahu marketnya siapa. Karena selama ini banyak orang mungkin nonton channel saya, lihat saya, entah diwawancara di channel lain, ataupun memang di Instagram misalnya, kok kayaknya gampang bisnis laundry. Akhirnya banyak yang ikut-ikutan. Karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu cara ngecek kompetitor, titik lokasinya harus buka di mana, terus segmen market yang harus kita sasar gimana. Nah, akhirnya mereka ikut-ikutan dan akhirnya mati karena nggak tahu cara mengelola bisnisnya seperti apa. Bahkan ngitung HPP aja nggak tahu, biaya operasional nggak tahu. Duit pokoknya masuk, dipakai untuk sehari-hari, makan, habis tiba-tiba. Ternyata untuk bayar sewa tempat aja nggak bisa, nambah mesin nggak bisa. Nah, itu kejadian yang paling banyak dialami oleh teman-teman UKM. Secara data kami, baik untuk market menengah ke atas maupun menengah ke bawah, kami bisa melihat masih sangat amat besar potensi yang ada di Indonesia. Karena memang ciri-ciri khasnya udah ada. Kami punya mitra di Apik Management, contohnya ya, kalau kita berbicara tentang potensi, market kami di Indonesia yang kami sudah bantu untuk kami bangun adalah hampir 600 titik laundry di Indonesia selama 4 tahun terakhir kami bangun laundry. Jadi di Apik Management itu udah mendampingin 600 titik lebih di Indonesia yang kami dampingin. Itu di luar yang franchise autopilot ya, di luar autopilot. Jadi yang kami dampingin. Nah dari sana ada market yang memang daerahnya bukan sekedar kota besar seperti provinsi, tapi bahkan ada kelasnya kecamatan, bukan kabupaten lagi, tapi kelasnya kecamatan. Nah, saya kasih tips untuk teman-teman bahwa membangun laundry, bagaimana kita bisa dikenal levelnya minimal kelurahan deh. Kalau cari laundry mana yang dicari misalnya kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Nggak usah muluk-muluk saya akan nguasain kabupaten, saya nguasain kota madya. Nggak, tingkat kecamatan atau kelurahan deh. Dikenal nggak laundry kita? Jangan-jangan kita laundrynya dikenal sebagai laundry yang sering ketukar bajunya. Nah kan masalah kan seperti itu. Makanya setelah kami lihat dan secara data riset kami melihat bahwa bahkan market di level kelurahan, kecamatan yang mohon maaf, mungkin pegawai penghasilan mereka dari pertanian ataupun cuma sekedar PNS, ternyata omsetnya juga bisa 3 digit loh. Asal bener ya jalaninnya. Omsetnya bisa 3 digit, ratusan juta. Dan itu kadang nggak kebayang. Banyak orang kebayang laundry itu bisnis recehan yang mungkin omsetnya puluhan ribu sehari, ratusan ribu sehari. Tapi kalau caranya berbeda, diklik gitu aja, tahu marketnya, tahu caranya, beda ceritanya. Pasti dengan ilmu dan harus ada mentor yang mendampingi, yang berpengalaman. Karena banyak banget yang ngaku jadi mentor, yang ngaku jadi konsultan, tapi bisnisnya sendiri aja nggak ada, bisnisnya nggak jalan, bisa jadi seperti itu. Ya itu kan pilihan teman-teman ya, nggak ada yang salah dengan itu. Tapi teman-teman juga harus lebih kritis terhadap itu. Karena banyak orang pengen instan untuk kaya ya, pengen instan untuk cepat sukses. Wah kayaknya dengan Apik Group udah pasti sukses nih dan sebagainya. Ada prosesnya loh semuanya. Nggak tiba-tiba, nggak ujuk-ujuk kalau orang Jawa itu tiba-tiba udah langsung sukses, tiba-tiba langsung ramai. Tidak seperti itu. Semuanya ada prosesnya.
Jadi kalau kita berbicara dari awal banget saya membangun Apik Laundry misalnya, kan masih Apik Laundry awal-awal. Jadi laundrynya namanya Apik juga, tapi kue, Apik kue. Jadi bukan Apik Primadia. Jadi plesetan dari nama saya. Apik Laundry tercipta di tahun 2008. Saat itu laundry kilon masih kurang populer. Paling populernya hanya di kalangan mahasiswa, di kampus-kampus dan sebagainya. Tapi di market seperti kayak di Kebagusan, Jakarta Selatan, atau mungkin seperti di Kemang, orang-orangnya kaya-kaya, maunya ya laundry premium satuan. Dan saat itu sebagai kebutuhan tersier, bukan kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Nah, saat itu ya. Tapi sekarang ini sudah jadi kebutuhan pokok laundry ini. Beda banget antara 2008 ke 2025 lah misalnya sekarang ya. Berarti ada berapa tahun? 17 tahun ya berjalan. Nah 2008 saya melihat dengan harga 6.000 per kilo belum banyak pesaing, dikasih pelang aja tulisan laundry 6.000 udah langsung rame. Sekarang kita bikin promo laundry gratis saja belum tentu datang pelanggan. Tapi kita bisa melihat juga transformasi bisnis laundry yang dulunya orang itu kalau buka laundry di rumahan pakai mesin cuci rumahan, bahkan mungkin nggak punya mesin pengering, dijemur aja cukup. Semakin ke sini banyak ruko atau kios di Jakarta misalnya atau kota besar itu udah mahal sekali. Kayaknya nggak ada tempat untuk jemuran, makanya harus berpikir pakai apa? Berarti pakai mesin pengering. Jadi transformasinya adalah pakai mesin cuci, pakai mesin pengeringnya masih rumahan atau dikonversi mesin pengeringnya, terus naik level lagi mesin pengeringnya pakai yang komersial seperti mesin yang di belakang ini, terus naik level lagi menjadi mesin industrial. Beda lagi ceritanya. Kesini laundry yang dulunya laundry express itu 1 hari selesai. Sekarang laundry express itu bahkan ada yang 30 menit selesai. Cucinya doang mungkin ya. Seperti itu. Nah, transformasinya luar biasa. Dulu orang taunya cuman laundry full service, dilayanin. Sekarang self service sudah jalan seperti di luar negeri. Nah, itu sudah mulai berbeda pergeseran market. 17 tahun yang lalu orang yang usianya 40 tahun sekarang usianya udah 57 tahun. Berarti generasinya sudah berbeda. Cara mainnya, menanganin marketnya juga pasti berbeda. Komunikasinya berbeda, brandingnya berbeda, iklannya berbeda, dan sebagainya. Pelayanan juga pasti berbeda. Nah, itu kan berjalannya waktu. Dulu kita mengenal tentang customer service excellence. Sekarang orang lebih kenal dengan customer experience, CX, dan sebagainya. Nah, itu kan juga transformasi di dalam bisnis dan pelayanan. Nah, inilah yang tergambar sekarang bahwa bisnis laundry semakin luar biasa. Suatu saat Indonesia seperti akan di luar negeri. Cari tukang setrika juga susah. Sekarang pun kami alami dan mungkin yang nonton pengusaha laundry juga, terutama laundry kiloan, ya juga pengen mengalami hal yang sama, tukang setrika susah. Nah sekarang yang perlu kita pikirkan adalah biar kita bisa sustain, kita bisa survive di bisnis ini, dan jangka panjang, long lasting yang kita jalankan, ya kita harus memikirkan bisnis model kita akan seperti apa. Kami punya strategi, kami ada laundry dengan berbagai brand, berbagai merek. Karena kami meyakini bahwa one brand, one positioning. Jadi pada waktu kami positioning untuk market menengah ke atas, kami pakai brandnya Apik Laundry, kami juga kerjasama dengan Less Worry misalnya dan sebagainya. Itu kami omset per hari bisa 3 juta sampai 5 juta per hari. Tapi kalau brand yang market class C, kami ada yang cuma 2 juta per hari, atau mungkin 1,5 juta per hari. Seperti itu yang kami punya dari beberapa laundry kami yang kami punya seperti itu. Dan brandnya beda-beda, total bisa ratusan. Kalau teman-teman punya laundry seperti Apik Laundry, misal nih seperti Apik Laundry punya 10 titik yang omsetnya mungkin sebulan bisa 150 juta misalnya, ya kalau 10 titik 1,5 M. Dan itu di laundry yang selama ini sangat diremehkan. Saya belajar tentang membangun bisnis itu kalau pengen sustain jangka panjang, kita harus tahu mana untuk pribadi, mana untuk perusahaan. Jadi saya punya dana cadangan, keuntungan pun saya putar lagi untuk investasi di bisnis saya sendiri. Jadi banyak orang berbilang invest ke emas mas, invest ke saham dan sebagainya. Saya invest juga ke resto temen, misalnya ke bisnis laundrynya temen pun juga ada yang kami invest. Lebih dari 90% hasil dari perusahaan kami invest di perusahaan kami sendiri, di mana kami membangun akhirnya ada Apik Community, Resik Supermarket Laundry, akhirnya kami berapa cabang itu juga sebagian besar sahamnya milik kami, cabang-cabang tersebut. Kami bikin akhirnya Kain Wangi Laundry yang kami baru bangun kemarin, laundry self service, nah misalnya seperti itu. Kami putar terus. Kadang kalau dengan posisi seperti ini, ada uang dikit, laba dikit, langsung dibeliin sesuatu, langsung beliin. Nah kalau kami enggak, kami invest terus. Kami kasih tips yang membedakan kami dengan perusahaan yang lain yang kami lihat di level laundry juga, sampai kami bisa ada di posisi sekarang adalah kami invest di people, kami invest di orang, kami investasi kepada orang. Di mana banyak perusahaan nggak berani investasi untuk trainernya banyak, kami trainer aja udah punya 30 orang untuk mendampingin klien di seluruh Indonesia, saking komitmennya kami. Kami itu punya tim project manager, kami punya tim sales sendiri, kami punya tim
after sales, teknisi, dan sebagainya. Nah, itulah yang memang membedakan dengan perusahaan lain sehingga kami kokoh hingga sekarang. Pada waktu banyak orang bercerita tentang bangun laundry itu budgetnya berapa? Banyak orang di luar sana atau mungkin yang sekarang nonton itu ada yang nanya budgetnya untuk bangun laundry itu berapa? Kalau di kami beda pertanyaannya. Mau bangun laundry, omsetnya mau berapa? Mungkin sebagian orang bilang itu sombong banget kamu mau omset. Iya, pada waktu teman-teman kayak tanyain omset aja nggak tahu, berarti goalnya mau apa nih bisnis laundry? Kita harus bisa ukur angkanya berapa dan harus presisi angka itu. Makanya dia berdasarkan omset dulu. Setelah omset kami akan breakdown menjadi profit. Profitmu mau berapa? Kalau dalam 5 tangga bisnis yang sering saya lakukan, kita ada di tangga berapa sih? Pada waktu kita membangun bisnis, mau omset berapa? Baru kita akan cek titiknya mau di mana bukanya. Target marketnya kira-kira yang akan kita sasar siapa? Kompetitornya seperti apa? Harga jualnya seperti apa? Terus nanti apakah perlu ada layanan antar jemput atau tidak? Bisnis modelnya gimana? Konsepnya mau self-service, full service, laundry kiloan, laundry satuan, laundry premium yang spesialis seperti kayak cuci sepatu, cuci sofa, cuci tas, cuci boneka atau apa. Nah, itu banyak hal yang harus kita ini. Ini tips untuk teman-teman yang mau bangun laundry di kami yang membedakan di sana. Jadi, mau berapa target omsetnya? Setelah tahu target omsetnya berapa, nanti kami cocokkan dengan tim kami. Kami ada tim analis. Itu yang membedakan dari tempat lain. Kami punya tim analis, kami punya tim R&D, Research and Development, yang namanya Laundry Expert Spesialis yang dibimbing oleh Mas Taufik. Kami punya Apik Academy. Kami punya ekosistem itu semuanya yang teman-teman nggak usah keluar dari sana dan sebagainya. Dan yang penting lagi, Apik Academy, baik yang berbayar maupun yang nggak berbayar, kami selalu update, up to date terhadap bisnis laundry sekarang. Apalagi saya sudah keliling beberapa negara, ke Amerika Serikat, ke Jepang, ke Thailand, ke Malaysia, Singapura, dan sebagainya untuk melihat perkembangan dunia laundry yang luar biasa. Dan kayaknya akan bisa ditiru di Indonesia. Nah, itu informasi A1 ya ada di Apik Group. Ya sayang kalau nggak ikut ini. Makanya Apik Community sampai detik ini kita lagi ada live, mungkin lagi ada syuting ini. Ini tadi ratusan chat yang masuk membahas tiap hari di Apik Community yang kita bikin. Hampir 1.000 member di sana. Nah gitu, jadi diskusinya selalu hidup karena up to date di kita. Bukan sekedar teknis, tapi tentang manajemen dan strategi. Kalau memang pertanyaannya adalah mau butuh modal berapa untuk membangun bisnis laundry yang proper, minimal dia punya mesin cuci dan mesin pengering 3. Mesin pencuci 3, mesin pengering 3, dan sebisa mungkin mesin pengeringnya adalah komersial. Akan ada bedanya. Ini bukan masalah cuan saya jualan mesin dan sebagainya, tidak ke arah sana, tapi lebih ke arah biar bisa kompetitif dan bisa melayani market. Kita harus tahu pada waktu bangun laundry, membangun bisnis apapun, kita harus tercipta dulu yang namanya PMF, Product Market Fit. Titik di mana orang sudah cocok dengan bisnis kita, orang sudah fit dengan bisnis kita. Ciri khasnya adalah dia repeat order, dari mulut ke mulut orang dapat informasi tanpa kita harus bayar duit. Orang udah datang sendiri dan merekomendasikan bisnis kita. Itu titik di mana kita sudah ada di level product market fit. Nah, kalau ada di product market fit, kalau kita misalnya pakai mesin cuci rumahan, mesin pengeringnya mungkin masih pakai konversi, akhirnya lama ngeringinnya, tapi masih mending sih dibanding dijemur ya. Akhirnya nggak bisa kompetitif. Makanya pada waktu saya menyampaikan tiap saya ngobrol dengan calon mitra atau teman-teman yang mau buka laundry, saya selalu bertanya titiknya mau di mana, kompetitornya seperti apa. Cek kompetitor penting banget biar kita tahu level kita, kemampuan kita akan head to head seperti apa. Karena market sendiri yang akan memilih laundry-nya seperti apa. Karena nanti teman-teman kalau nggak bisa bersaing, ujung-ujungnya perang harga. Itu juga lebih bermasalah lagi. Bangkrutnya bisa bangkrut bareng-bareng itu. Makanya hati-hati dengan perang harga dan sebagainya. Itu sih. Jadi modalnya mau berapa? Ya mesin cuci 3, mesin pengering 3, minimal itulah. Itu bisa, minimal sudah bisa penetrasi pasar lah. Kalau mixing seperti itu sebenarnya kalau cuma mesin aja di bawah 100 juta udah dapat. Tapi kan tetap butuh setrika uap apa enggak, butuh instalasinya mau pakai yang proper atau tidak. Terus misalnya rukonya ber-AC apa enggak nantinya, terus tukang setrikanya ada di posisinya di belakang atau di depan atau 2 lantai. Banyak hal yang harus dipertimbangkan. Balik lagi, bisnis laundry-nya mau apa? Full service untuk kiloan aja atau ada laundry satuannya? Beda lagi nanti ceritanya. Makanya modal itu kalau misalnya boleh nggak sih saya beli mesin cuci, mesin pengering saya install sendiri, silahkan. Itu jauh lebih murah. Tapi kalau nggak punya pengalaman, jauh lebih lama dan akhirnya jauh lebih mahal. Kalau
kita berbicara tentang event di laundry, bisa dibilang sekarang kita punya event andalan kita namanya Laundry Innovation Summit. Dan targetnya kita pengen ngumpulin para pengusaha laundry seluruh Indonesia untuk hadir. Terutama untuk mitra-mitranya Apik Management. Untuk reunian, untuk koreksi diri, untuk checkpoint, biar tahun berikutnya bisa langsung tahu strateginya mau seperti apa. Antusiasmenya bagus, tahun kemarin 2024 itu bisa 500 orang hadir dengan pembicara yang luar biasa, ada Coach Tom, ada Coach Armala, Helmi Yahya, terus ada Deriansa Kasih Solusi, Cici Victoria Wong, dan sebagainya. Kami memberikan beberapa strategi dan teman-teman eksekusi, itu yang keren, dan ternyata berhasil. Apa yang kami prediksikan, ternyata teman-teman bisa wujudkan di bisnisnya, bahkan ada yang sudah punya cabang dengan ikut summit, cabangnya nambah sekian banyak, dan profit. Jangan sampai nambah cabang doang nggak profit, itu bahaya. Jadi kita pengen menunjukkan kepada dunia, bukan Indonesia aja ya, ke dunia, bahwa kita pengusaha laundry yang mungkin kiloan, tapi kita itu berdampak loh. Kita membuka lapangan kerja, dan kita levelnya bukan level yang di bawah. Kita akan naikkan level dari segi mindset, cara berpikir, maupun dari segi gengsinya kita akan naikkan. Nah, saya pengen di perusahaan saya sendiri, di Apik Group ini, saya bikin yang namanya Laundry Innovation Summit, event flagship dari kita. Dan tahun ini, di tahun 2025 yang sudah berjalan kemarin, itu dihadiri oleh teman-teman dari Malaysia, rombongan dari Malaysia bahkan datang. Sampai saya bilang ke teman-teman dari Malaysia, Asosiasi Laundry Malaysia, bahwa kami membuat seminar ini pakai bahasa Indonesia loh ya, bukan pakai bahasa Inggris atau bahasa Malaysia, Upin Ipin misalnya kayak gitu. Oh ya, tetap kami hadir lah misalnya. Sikit-sikit kita tahu lah misalnya kayak gitu. Ternyata luar biasa antusiasmenya, itu bisa dilihat dari pada waktu kita menjualan tiket yang kami batasin cuma 250 orang, karena memang keren banget acara ini. Terbukti di tahun 2024 kemarin dan tahun 2025 ini teman-teman melihat 2024 itu ada perubahan yang luar biasa. Ada juga yang akhirnya buka cabang gara-gara ikut Summit 2024. Makanya 2025 yang kemarin mereka ikut lagi, karena saya pengen dapat insight baru dari teman-teman pengusaha laundry maupun dari pemateri yang ada di Laundry Innovation Summit ini. Dan insight-nya kemarin yang kami sharing adalah lebih ke arah pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia, yang Indonesia termasuk pertumbuhan ekonominya bagus dan bisa menjaga, karena banyak dunia yang turun pertumbuhan ekonominya. Ini berarti ada peluang di Indonesia. Terus potensi laundry yang akan beralih dari laundry full service menjadi self service, ini sudah mulai akan masuk di Indonesia. Dan saya harus sampaikan ke teman-teman, industri ini berkembang dan market sudah mulai ada peralihan, behaviornya berubah. Terus yang berikutnya adalah strategi apa yang dilakukan dengan kompetisi yang semakin luar biasa, perang harga, predatory pricing, dan sebagainya. Apa yang harus langkah kita lakukan? Nah, itu kita sudah mulai kasih poin-poinnya seperti apa. Yang pasti adalah kita sebagai pengusaha laundry, melalui Laundry Innovation Summit yang kami adakan kemarin, baru beberapa bulan yang lalu, bahwa teman-teman harus punya jaringan networking yang kuat agar mereka bisa semangat dan menuju tujuan yang benar, melayani pelanggan yang benar dengan kualitas yang baik, karena itulah yang bisa memenangkan persaingan. Bukan dengan perang harga, itu udah nggak zamannya seperti itu. UKM juga harus seperti itu. Makanya mudah-mudahan tahun 2026 kita bisa adain lagi Laundry Innovation Summit dan semakin banyak orang yang bisa dapat manfaatnya. Jadi pencapaian kami kalau untuk misalnya kayak rumah, mobil ya cukuplah untuk keluarga. Nggak harus sampai 10 mobil kan, buat apa sih? Juga nganggur juga misalnya seperti itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pencapaian itu bisa dilihat bukan sebagai personalnya Apik Primadia aja, tapi Apik Group itu bisa tercipta hasilnya dan dirasakan banyak orang. Itu saya lebih seneng kayak gitu, dibanding saya harus menunjukkan rumah berapa, mobil berapa, dan sebagainya. Enggak ya seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga akan lihat, silahkan datang ke kantor kita di Jakarta, nanti kita tunjukkan kantor kita seperti apa. Laundry kita yang kami publish ada, yang nggak kami publish juga ada. Karena strategi tiap owner beda-beda. Dia semua nggak ada yang salah, nggak ada yang benar menurut saya. Makanya ada beberapa strategi yang kami sampaikan, termasuk pencapaian-pencapaian, ya inilah Apik Group, inilah pencapaian kami bersama teman-teman di Apik. Kalau tantangan terberat adalah pada waktu kita bikin ide, kayaknya udah paling keren, ternyata gagal. Saya pernah gagal bikin, ya bukan gagal dari awal ya, tapi gagalnya karena saya tidak segera membaca peluang dan tidak menjaga keadaan. Saat itu saya membangun bisnis laundry, pernah buka cabang, akhirnya gagal cabangnya. Karena apa? Karena saat itu saya masih ngantor dan saya tidak punya tim QC, tim quality control. Akhirnya bermasalah cabangnya.
Akhirnya saya berani untuk nutup, daripada minus terus saya tutup. Dan akhirnya saya bisnis model saya ubah menjadi bisnis model di mana kami punya satu central workshop, kami punya banyak satelit dengan namanya drop point, seperti itu. Itu bisa jalan, dan akhirnya kami resign dari Indosat gara-gara kami punya banyak drop point ini. Drop point saya sampai 15-an titik saat itu. Makanya bisa omset sampai 3 digit, dan saya berani keluar dari Indosat saat itu. Tapi satu waktu saya sering ngedukasi orang, tapi saya lupa bisnis saya karena saya anggap udah autopilot. Ternyata drop point saya banyak dipepet oleh laundry lain, dan saya nggak siap. Ya udah, ya karena ada beberapa strategi akhirnya nggak bisa jalan juga, dan kami pertimbangan seperti apa, akhirnya kami tutup. Semua drop point kami tutup, akhirnya kami reset semuanya, sistem kami ubah. Itu pernah, kami ada kegagalan di situ. Tapi yang nggak sampai dalam banget, enggak. Tapi kami bisa bangkit lagi dengan bisnis model yang baru, dan yang paling penting pada waktu ada kondisi drop kayak gini, kita disupport oleh orang-orang luar biasa, oleh istri saya, keluarga saya sangat luar biasa. Teman-teman yang ada di laundry, di Apik Laundry saat itu, yang kami punya belum ada Apik Group, itu juga support banget terhadap kita. Itu supporting sistem yang luar biasa. Yang kedua, saya pernah gagal pengelolaan keuangan secara pribadi. Jadi saya main kartu kredit dulu. Nah, itu nggak pernah diceritakan di mana-mana. Pernah, itu kegagalan di saya di situ pernah sampai sekian ratus, mungkin hampir 1 M saat itu. Kesalahan kami, muter-muterin duit karena saya melihat untungnya di bisnis itu kalau jual beli kan saya pernah invest di bisnisnya orang, saya pernah jualan retail dan sebagainya, saya pernah gagal dan sebagainya. Karena saya menganggap kartu kredit ini bisa saya pinjam dulu 1 bulan duitnya. Kalaupun memang gagal, nggak sesuai dengan ini, kita bisa minus sekian persen aja misalnya kayak gitu. Toh masih bisa di backup oleh untung saya, ternyata nggak seperti itu. Nggak semulus itu teman-teman. Nah itu yang bahaya. Nah, itu kegagalan kami, akhirnya kami pernah terpuruk dan kami pernah macet untuk kartu kredit saat itu. Debt collector dicariin pernah levelnya, jadi nggak semulus ini teman-teman. Enggak. Jadi ada di level itu dan nggak pernah kami ceritakan, dan kami ceritakan cuma di naik kelas ini aja. Dan akhirnya karena memang kami membuat bisnis model yang baru dan kami fokus lagi ke bisnis laundry, kami mulai tata lagi satu persatu. Bahayanya kita menggunakan uang yang sebenarnya nggak dingin amat, kami gunakan untuk hal yang salah. Bisnis gagal, ini gagal, nggak semuanya mulus seperti itu. Nah itu keterpurukan kami, dan kami dalam 1,5 tahun atau 2 tahun kami bisa membereskan itu semuanya. Dan puji Tuhan, pada waktu kita beres terhadap utang-utang seperti itu, ya bisnis bisa tumbuh. Makanya di Agustus 2020, itu udah beres semua itu. Untuk CC saya udah beres, dan itu turning point saya. Untuk saya sudah taubat lah, nggak kayak gitu lagi. Full di bisnis, kami gedein bisnis, makanya Apik Management lahir di Agustus 2020 itu. Kalau harapan kami dari Apik Group ini, ya memang kita bisa memberikan dampak yang positif pastinya untuk teman-teman pengusaha laundry seluruh Indonesia dan dunia bahkan seperti itu. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa saya bercita-cita Indonesia itu bisa dikenal di seluruh dunia karena bisnis laundry-nya. Ada bisnis model yang terbarukan yang memang dihasilkan oleh Apik Group. Itu menjadi kebanggaan dunia. Saya pengennya di sana. Makanya ya saya nggak ragu lagi untuk membangun ekosistem industri laundry ini semakin luar biasa. Dan saya mengajak untuk teman-teman yang nonton pun, kalau mau diskusi silahkan, mau berinvestasi juga boleh. Kami juga punya beberapa bisnis laundry yang autopilot. Kami kerjasama dengan Let's Worry misalnya untuk full service. Kalau Kain Wangi Laundry itu self-service laundry. Nah, Kain Wangi Laundry ini adalah bisnis model yang terbaru. Kita 24 jam, tidur pun duitnya masuk. Jadi ATM berjalan. Pengen Bapak Ibu? Silahkan. Nah, gitu. Silahkan. Nah, itu bisnis model terbaru yang memang akan menjadi disruption di bisnis laundry nantinya. Karena bisnis laundry berkembang luar biasa dan informasi hanya ada di Apik Group. Informasi pertama yang masuk Indonesia hanya ada di Apik Group. Oke teman-teman, jadi saya cuma mau mengingatkan bagi teman-teman yang mau membuka bisnis laundry bahwa ada yang bilang bisnis laundry itu gampang. Ya benar, gampang kalau tahu caranya. Ada juga yang bilang susah. Ya lumayan lah seperti itu. Tapi yang teman-teman perlu pahami adalah banyak banget mitra atau klien yang, atau mungkin yang telepon ke kami pernah bangun laundry, paket usaha laundry, bangun sendiri atau mungkin pakai manajemen yang lain, dan kami harus membenahi. Itu banyak banget yang terjadi. Dan perlu diingat bahwa membangun laundry bukan sekedar
punya mesin cuci, instalasi, udah langsung jalan. Banyak kompleksitas yang terjadi. Nah, itulah yang kami lakukan di Apik Group, terutama di Apik Management. Konsultasinya gratis, teman-teman. Tapi semuanya spesifik sesuai dengan market dan privasi masing-masing orang dan ownernya. Kami akan tanyakan titiknya di mana, kebiasaannya ownernya seperti apa, kompetitornya seperti apa, sampai strategi yang detail seperti itu yang kami jalankan. Nah, itulah yang membuat kami di Apik Management akan menjadi pembeda dari laundry atau manajemen laundry yang lainnya, di mana kami sangat aware, kami sangat peduli, care kepada Bapak Ibu semuanya sebagai pengusaha laundry biar nggak gagal. Itulah yang membedakan. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan adalah bahwa bisnis laundry saya dulu bayangin adalah cuman nyuci baju, pakai ember dan sebagainya. Ternyata kalau kita punya tim yang kuat, punya sistem yang oke, dan dengan hati kita bisa membangun kerajaan bisnis empire seperti Apik Group seperti sekarang. Saya Apik Primadia, CEO dan founder dari Apik Group. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.